Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Siloka Diri. Di video kali ini Mimin ngebahas film yang penuh aksi, haru dan pesan kemanusiaan yang kuat. Sebuah film Bollywood tahun 2025 yang dibintangi Salman Khan dan Rashmika Mandanna. Bayangkan seorang pemimpin dihormati rakyatnya, tiba-tiba kehilangan istri karena konspirasi politik. Tapi dari kehilangan itu lahir harapan baru untuk 3 orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Dan tanpa banyak spoiler di awal, biar tidak penasaran, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Perkenalkan, dia adalah karakter utama di film ini bernama Sanjay dari desa Rajkot. Orang-orang sering memanggilnya Sikandar, panggilan dari neneknya, berasal dari kata Alexander yang berarti agung. Tetapi warga juga ada yang memanggilnya Raja Sab karena sifatnya bijaksana seperti seorang raja. Dia bukan pejabat atau seorang presiden, tetapi pengaruhnya sangat besar. Dia dihormati, disegani dan juga disayang rakyatnya. Sanjay hidup bahagia bersama istrinya bernama Rani Saheba. Wanita ini lembut, penyayang dan selalu jadi penyeimbang bagi Sanjay. Scene pun berpindah ke sebuah penerbangan pesawat. Terlihat seorang perempuan bersama putranya. Tidak lama datang seorang pria bersama 2 pengawalnya. Ternyata dia adalah Arjun, anak dari seorang menteri paling berpengaruh di Mumbai. Di situ Arjun serasa tidak asing dengan perempuan ini, seakan-akan mereka pernah bertemu sebelumnya. Karena rasa penasaran, Arjun memotretnya lalu mencari tahu di internet. Hingga di sebuah situs menampilkan bahwa wanita di samping itu dulunya adalah bintang film biru. Adanya kesempatan, dia menggoda dan mengancam. Jika tidak mau menurutinya, maka dia akan memperlihatkan video masa lalunya kepada putranya. Tapi tiba-tiba sebuah tangan masuk lalu menghajarnya. Dan dia adalah Sanjay yang sedari tadi memperhatikannya. Pramugari yang melihat itu hanya senyum karena tahu Sanjay adalah pahlawan pembela kebenaran. 2 pengawalnya dengan mudah dia lumpuhkan, dan setelah itu Arjun pun disuruh minta maaf. Sementara di Mumbai di kediamannya, menteri bernama Pradhan sedang menyambut para pendukungnya. Lalu ketika sarapan bersama, dia pun marah mengetahui putranya dipukuli oleh seorang pria di pesawat. Dan dengan kekuasaannya dia menyuruh polisi untuk mencari tahu siapa pria itu. Lalu setelah diperiksa terdapatlah seorang pria bernama Sanjay asal dari Rajkot. Dengan 49 kasus belum selesai selama 5 tahun terakhir. Tetapi di berkasnya tidak ada catatan kriminal sama sekali. Lalu sesuai alamat di berkas, untuk memastikan mereka pun datang langsung ke rumahnya. Dan setelah tiba, polisi bernama Prakash ini mengira Sanjay adalah pekerja di istana ini. Makanya dia berani memukul anak menteri. Namun asistennya lebih tahu dan mengatakan justru Sanjay adalah pemilik istana ini. Ketika di dalam, para polisi disambut oleh Rani Saheba, istri Sanjay. Dengan tenang dia berkata sudah tahu kalau polisi datang ke sini untuk mencari suaminya. Untuk itu sebagai warga negara yang baik sebelum polisi ke sini, Sanjay telah lebih dulu untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Sambil berpesan jika bertemu suaminya, maka tak usah sungkan untuk menangkapnya. Mendengar itu Prakash heran, merasa tertantang, dan dia pun akan segera kembali ke kantor. Namun di situ Rani melarangnya pergi menggunakan mobil polisi karena akan sangat berbahaya. Lebih baik para polisi ini diantar oleh mobil pribadinya. Sebagai polisi jelas Prakash gengsi dan tidak takut dengan ancaman apapun. Namun karena tidak mengindahkan kata-katanya, dia pun harus dibuat terkejut ketika melihat ribuan orang berdiri tegak dan mobil polisi pun sudah hancur tapi tidak terjadi keributan apapun. Asistennya menjelaskan jika mereka adalah warga Rajkot yang setia kepada Sanjay karena ikatan bangsawan dan cinta dari rakyatnya masih terjalin hingga kini. Yang pada akhirnya tidak ada pilihan, selain para polisi ini pun harus pulang diantar mobil istana. Lalu yang lebih mengejutkan, kerumunan orang-orang bukan hanya terjadi di istana tetapi juga di kantor Prakash sendiri. Sanjay pun sudah menunggu sedari tadi bersama atasan kepolisian. Si atasan pun langsung menceramahi Prakash. Seharusnya dia konsultasi terlebih dahulu kepada senior sebelum tahu siapa itu Sanjay.
Tetapi dia ke rumahnya karena langsung diperintah oleh menteri. Dan dia juga baru tahu jika di zaman sekarang bukan hukum yang berkuasa, tetapi kekuasaan kerajaan. Kalau begini apa gunanya jadi polisi? Karena di luar ribut-ribut, Sanjay pun dipersilahkan untuk pulang supaya semua warganya juga ikut pulang. के बेटे पे हाथ उठाने से पहले Di malam harinya Sanjay menghadiri pernikahan anak buahnya di salah satu tambang miliknya. Dari kejauhan Prakas bertanya-tanya kenapa begitu banyak sekali pengikutnya. Apa yang membuat dia begitu istimewa? Asistennya menjawab kalau Sanjay telah memberikan 3.000 hektar tanah pribadi untuk warga miskin, membangunkan rumah untuk mereka dan menjamin kehidupan mereka juga. Jelas mereka semua pun rela bertaruh nyawa demi Sanjay. Dia bukanlah pahlawan tetapi dia bisa dikatakan seorang raja. Lalu ternyata asisten polisi ini adalah tangan kanan Rani Saheba. Dia memberitahu agar berhati-hati karena nanti saat pulang ada orang-orang yang berencana menghabisi suaminya. Mereka berdua pun akhirnya pulang sedangkan semua anak buahnya disuruh di sini menemani semua warga sampai acara selesai. Dengan perasaan was-was, Rani tetap mengabari orang kepercayaannya supaya memberitahu kondisi terkini. Namun bukan raja namanya kalau Sanjay tidak paham dengan situasinya sekarang. Di situ dia pura-pura tidak tahu malah menyuruh istrinya untuk tidur. Lalu benar saja mereka diikuti oleh sekelompok orang. Dalam mode senyap, Sanjay keluar lalu menghajar mereka semua sendirian. Tetapi karena tidak mampu menandinginya, mereka pun membawa senjata. Tapi seketika mereka terdiam ketika kereta api melintas. Dan bisa kita lihat ratusan orang sudah berdiri tegak di belakangnya. Lalu setelah itu mereka pun menghilang. Sanjay memiliki pengawal pribadi yang setia dan sangat terlatih. Meskipun Sanjay terlihat santai, tapi dia sangat sibuk karena banyak tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Bahkan istrinya tak sempat menunjukkan lukisan buatannya sendiri. Tapi dia tidak kecewa, malah Rani merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Sanjay. Dahulu saat Rani tidak punya apa-apa, dia selalu dihina. Tetapi melihat hinaan itu, Sanjay malah langsung menikahinya. Padahal dia tahu Sanjay tidak pernah mau menikah. Umur mereka sangat berbeda jauh, tetapi cinta mereka tetap sama. Dia sudah memiliki segalanya dan diberikan apapun yang Rani inginkan. Hanya saja suaminya itu belum bisa memberikannya waktu. आप उन्हीं के लिए जीती हैं। उन जैसा पति मिला है, जरूर है। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, एक चीज के अलावा, वक्त। Malam harinya Sanjay memberikan kejutan untuk istrinya karena hari ini adalah tanggal di mana pertama kali mereka bertemu. Masih dengan rasa yang sama dan cinta yang sama, Rani pun sangat bahagia dengan semua ini. Begitu juga saat di rumah, dia tidak henti bahagia mengetahui dirinya tengah mengandung si buah hati. Segera dia membangunkan Sanjay, tetapi keburu teralihkan dengan datangnya seseorang sehingga Rani tak sempat memberitahu kabar bahagia ini. Rupanya yang datang adalah manajer yang ditunjuk Sanjay untuk menjaga tambang bernama Ramesh. Dengan wajah ketakutan, Ramesh minta maaf karena telah menjual bahan peledak kepada seseorang yang mengaku memiliki tambang juga. Tetapi orang itu menggunakan peledak sebagai tindakan teror di suatu wilayah bernama Punjab. Dia pun sangat menyesal karena haus akan uang tanpa tahu orang itu adalah teroris. Di situ Sanjay kecewa karena jelas akan banyak korban tak berdosa yang berjatuhan. Di sisi lain, asisten polisi segera menghubungi Rani. Dia memberitahu jika Prakas akan menangkap si manajer tambang, sedangkan warga yang terdampak ledakan akan menghabisi Ramesh. Di lain tempat, Arjun sedang berulang tahun dirayakan bersama dengan sang ayah. Tapi tiba-tiba ponsel semua tamu termasuk HP Arjun sendiri berdering secara bersamaan. Ternyata itu adalah notifikasi menyebarnya video kelakuan Arjun di pesawat hingga viral di mana-mana. Melihat ini, Menteri Pradhan sangat kesal dan dia tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Sanjay segera datang ke tambang untuk melindungi Ramesh. Namun Rani juga datang karena khawatir dengan suaminya. Setelah selesai dengan orang-orang ini, Rani yang menyadari tambang akan diledakkan segera memanggil suaminya. Dan beruntung mereka pun baik-baik saja.
Tetapi tanpa disadari, Rani yang bersikap tenang tidak mau membuat Sanjay khawatir. Dia menyembunyikan rasa sakitnya karena sempat terkena serpihan batu. Sementara waktu Ramesh disembunyikan di istana kedua milik Sanjay supaya aman. Dan tidak lama Sanjay menerima kabar dari anak buahnya bernama Amar. Dia mengabari kalau Rani Saheba dibawa ke rumah sakit dan kondisinya saat ini sedang kritis. Di situ jelas dia khawatir tapi mempercayakan semua ini kepada Amar. Dan sampaikanlah jika dia sangat merindukan istrinya. Kemudian Sanjay membawa Ramesh ke pengadilan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Dan karena ketidaktahuannya sekaligus menyesali perbuatannya, hakim pun akan meringankan hukumannya. Tetapi bersamaan kondisi Rani Saheba semakin memburuk. Tiba-tiba rombongan warga dengan raut wajah sedih mendatangi Sanjay dengan membawa kabar duka jika Rani Saheba dinyatakan telah meninggal. Sanjay sangat sedih sekaligus sangat menyesal. Dia melihat pesan-pesan di HP Rani. Bahkan dia tidak sempat membacanya jika istrinya sedang mengandung. Dia juga belum sempat tahu apa makanan yang istrinya sukai dan apapun yang istrinya inginkan. Karena berpikir masa depan masih panjang. Tapi ternyata masa depan itu hanya sampai di sini saja. Di situ Amar menenangkan Sanjay karena ini semua sudah takdir dan bukan kesalahannya. Rani adalah wanita yang baik. Bahkan sebelum dia wafat, dia ingin menyumbangkan organ untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu semua dia lakukan demi kebaikan seluruh umat manusia. Mengingat Rani pernah mengatakan jika suaminya sangat dikenal di kalangan musuh-musuhnya. Jika suatu saat terjadi dengan dirinya, maka hidupnya tidak akan sia-sia. तुम्हारी सेफ्टी के लिए मन्नत मांग रही हूँ। मैं ये इंसानों के लिए कर रही हूँ। तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। कभी कुछ होने नहीं दूंगा। Singkat waktu Sanjay ingin tahu siapa sajakah orang yang akan menerima organ istrinya. Dokter pun memberitahu jika ada 3 orang di Mumbai yang akan menerima donasi. Di antaranya jantung, mata, dan paru-paru Rani Saheba. Tetapi ini adalah rahasia karena bisa melanggar hukum kedokteran. Di situ Sanjay meminta dokter jangan cemas karena hanya mereka berdua yang tahu. Namun diam-diam asisten rumah tangga mendengar percakapan itu. Sanjay pun memutuskan untuk pergi sendirian ke Mumbai. Sedangkan Amar disuruh untuk tidak ikut. Dan Amar mengatakan seandainya Rani masih hidup, dia pasti diperintah untuk mengawal Sanjay karena sejak awal Rani selalu melindungi suaminya. Ini bukanlah pekerjaan, tetapi ini adalah kewajiban dan kesetiaannya. Lalu karena ingin terlihat sederhana, pada akhirnya mereka pun berangkat bersama-sama dengan kereta api kelas ekonomi. किसकी शादी में बैंड बजाने को आए हो? बैंड मतलब? अरे नहीं, वो आप सब आपका ड्रम डम डम। Sesampainya di sana mereka pun diejek sopir taksi karena melihat penampilan mereka yang mirip dengan grup band. Mendengar itu Amar minta izin agar mengganti pakaian terlebih dahulu. Di mobil sopir taksi ini sungguh jenaka dengan bicara panjang lebar sampai membuat Sanjay sedikit tersenyum. Lalu setelah sampai Sanjay memberi ongkos puluhan kali lipat yang membuat si sopir senang dan dia akan menunggunya seharian di sini. Di lokasi yang cukup kumuh, Sanjay menemui seorang bocah bernama Kamarudin. Bisa kita lihat kondisinya sungguh prihatin. Sejak kecil dia dibuang orang tuanya, tapi dia hidup bebas bisa tidur di mana saja dan selalu diberi makanan oleh teman-temannya. Melihat itu Sanjay minta izin untuk memberinya sesuatu. Dengan polos Kamarudin minta makanan enak dan dia menantang Sanjay jika dia akan diberi makanan, maka teman-temannya juga harus merasakannya. Mendengar permintaan itu jelas ini sangat mudah bagi Sanjay, yang akhirnya anak-anak di daerah ini pun semua ditraktir di restoran mewah dan juga dibelikan pakaian. Saat kembali ada seorang mahasiswa kedokteran yang peduli terhadap kesehatan di lingkungan ini, termasuk selalu memperhatikan Kamarudin. Banyak warga di sini yang mengalami masalah dengan pernapasan dan penyebabnya adalah tumpukan sampah dan limbah yang dibakar setiap hari di sini. Ini semua adalah perbuatan mafia tanah bernama Pirat Baksi yang menjual semua lahan kepada pihak asing yang akan membangun hotel di kawasan ini. Makanya sampah dibiarkan menumpuk dan bertambah supaya tanah ini tidak ada yang menempati. Namun dampaknya banyak warga yang mengalami sesak napas setiap harinya. टायर प्लास्टिक डोमेस्टिक शुद्ध जलता है सर
I love you, Santa Uncle. बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा. Kemudian Sanjay menemui penerima kedua, yaitu seorang gadis bernama Nisa yang memiliki kondisi jantung yang semakin melemah. Bisa kita lihat di kejauhan ayah dan adiknya sedih melihat kondisi kakaknya. Dia pun pura-pura jadi pendeta, lalu berbisik jika Nisa akan baik-baik saja, sambil membayangkan sosok mendiang istrinya. You're going to be fine. Dan diam-diam dia menelpon kepala dokter untuk segera melakukan tindakan. Kemudian di hari berikutnya Sanjay menemui rumah penerima organ istrinya yang ketiga, tetapi dia disambut tidak ramah oleh ayah si penerima. Dia adalah Paidehi, seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Namun saat ini kondisi matanya bisa melihat tetapi tidak normal, maka dari itu harus segera dioperasi. Keluarganya pun menolak bantuan dari orang lain. Lebih baik menggadaikan perhiasan untuk operasi mata putrinya. Tetapi Sanjay datang untuk mengembalikan perhiasan yang telah digadaikan, sehingga membuat si kakek merasa malu. ये लीजिए. Ketika akan kembali ke Rajkot, Sanjay terhalang oleh ribuan massa yang menghadiri kampanye Menteri Pradhan. Di situ Pradhan menghasut pengikutnya agar tidak percaya pada berita yang sedang viral. Insiden di pesawat yang dialami anaknya adalah kelakuan seseorang yang menggunakan kecerdasan buatan dengan maksud ingin menjatuhkannya. Jadi katanya video Arjun melecehkan seorang wanita itu tidak benar. Tapi Arjun segera dihubungi polisi yang berjaga karena dia melihat Sanjay yang ada di tengah-tengah kampanyenya. Padahal mah Sanjay tidak sengaja lewat ke sana. Kamera pun menampilkan wajah Sanjay yang membuat Pradhan dan Arjun sangat terkejut. Ketika akan dikejar, Sanjay memilih melarikan diri karena jika ketahuan, mereka pun akan tahu alasan Sanjay ada di Mumbai. Dan dia tidak mau ketiga penerima organ istrinya dalam bahaya. Kejar-kejaran pun terjadi, namun karena si sopir taksi lamban, Sanjay lah yang mengambil alih kemudi. Dan apesnya, senjata makan tuan bagi Arjun karena kecerobohannya. Mobilnya pun harus terbakar dan dia terjebak dalam kobaran api. Pradhan pun syok mendengar putranya telah meninggal. Sedangkan di Rajkot, polisi Prakas menganggap jika Sanjay sengaja merencanakan hal ini. Semua orang di istana pun diperiksa, yang akhirnya salah satu asisten rumah angkat bicara. Jika Sanjay tidak mungkin membunuh anak menteri, dia pergi ke Mumbai untuk menemui orang-orang penerima donasi organ Rani Saheba istrinya. राजा साहब का ऐसा कोई, वो तो बेचारे उन लोगों से मिलने रानी साहिबा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट. मुंबई में है. Oh. Sementara di kereta seseorang menghubungi dan Sanjay tahu itu adalah Menteri Pradhan. Dia tidak terima atas kematian putranya. Dia akan membalasnya karena tahu Sanjay punya 3 orang yang akan menerima organ istrinya. Sanjay pun menjawab jika kematian Arjun adalah kecelakaan. Duka mereka sama. Sanjay kehilangan istrinya dan Pradhan kehilangan putranya. Namun Pradhan berkata jika duka mereka berbeda. Sebelum napas mata dan jantung dalam ketiga orang itu masih hidup, maka pertarungan tidak akan berakhir. Mendengar Pradhan yang haus akan balas dendam, maka jangan salahkan Sanjay jika dia menjadi Sikandar, orang yang kehilangan kemampuan untuk memaafkan. Dia tidak akan mundur dan memutuskan untuk tetap berada di Mumbai. सिकंदर, मौत का सौदागर. अब माफी मत मांगना, क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता है. Pertama dia membereskan masalah sampah yang menumpuk dengan menghajar sopir truk didampingi para pengawal setia yang menontonnya. Lalu beruntung kabar mengenai ketiga penerima organ sudah diretas dan dihapus sehingga menteri dan polisi akan sulit melacaknya. Tetapi Pradhan memerintah untuk mencari tahu siapa saja orang yang dekat dengan Sanjay. Kemudian Sanjay menemui kembali rumah Paidehi, disambut oleh seorang pria bernama Sudarsan yang dia adalah kakak tertua di rumah ini. Sudarsan pun bertanya-tanya apa maksud dan tujuan mereka datang ke sini, hingga diceritakanlah siapa Sanjay sebenarnya, dan dia melakukan semua ini atas keinginan mulia mendiang istrinya. Mendengar itu Sudarsan mengerti dan akan tetap merahasiakan hal ini dan mengaku kepada keluarganya jika Sanjay adalah temannya sekaligus seorang dokter bedah mata. Kemudian Sanjay menemui ayah Nisa penerima donor jantung. Si ayah tidak tahu banyak siapa Sanjay,
tetapi dia sangat berterima kasih atas segala bantuannya. Dia pun bercerita putrinya mengalami kondisi jantung yang lemah sejak kecil. Dia sangat mencintai dan tergila-gila dengan seorang pria, tapi masalahnya sekarang pria itu akan menikah. Jika sampai Nisa tahu, maka kesehatannya pun akan terganggu. Sanjay pun datang ke tempat Kim, pacar Nisa. Dia mengatakan kalau Nisa baru saja menerima transplantasi jantung. Jika dia berani menyakiti hatinya, maka Sanjay tak segan akan menghajarnya. Namun si pelatih ikut campur, sehingga terpaksa Sanjay pun menunjukkan kekuatannya. Rencana menteri ternyata menyandra Ramesh, manajer tambang, supaya bersedia bersaksi jika Sanjay lah pelaku atas ledakan di Punjab yang menelan banyak korban jiwa. Setelah bersaksi, beginilah kelakuan menteri, menghabisi Ramesh dengan tangannya sendiri supaya tidak ada bukti jika ini adalah sandiwara. Lalu kabar tentang buronan dicari pun tersebar tentang Sanjay yang diduga sebagai teroris. Dengan foto yang tersebar dan salah satu supir truk sampah yang pernah Sanjay hajar, tidak sulit bagi polisi menemukan keberadaannya. Dan Amar pun tahu apa yang harus dia perbuat. Dengan uang gepokan sekantong, polisi pun hanya terdiam. Sedangkan Kamarudin selama ini mengira jika Sanjay adalah ayah kandung yang telah membuangnya. Bisa dibuktikan ketika dia batuk-batuk, Sanjay begitu khawatir. Kamar, घर जाओ बेटा. Sehingga pernyataan Kamarudin dapat dipercaya oleh teman-temannya. Sementara di kantor polisi, Prakash mengumpulkan para saksi dan memberitahu jika ada yang tahu di mana keberadaan Sanjay, maka Menteri Pradhan akan memberikan imbalan 1 miliar. Sedangkan Amar dan kawan-kawan menyamar sebagai saksi untuk mencari tahu info lebih lanjut. Kemudian saat Prakash pulang, dia dikejutkan oleh Sanjay yang sudah ada di hadapannya. किसको मेरी ओर से, लेकिन आपको वर्दी नहीं उतार. Prakash adalah seorang polisi yang mencari dirinya dengan imbalan 1 miliar di luaran sana. Tetapi dia ceroboh membiarkan rumahnya sendiri dimasuki oleh orang yang selama ini dia cari. Polisi itu punya kekuatan, mau itu artis atau pejabat sekalipun. Jika terbukti salah, maka tidak akan ada yang kebal hukum. Dia mengingatkan Prakash agar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi tiba-tiba datang istri dan anaknya sehingga Sanjay pura-pura menjadi pria biasa. Lalu sebelum pergi, Sanjay pun menegaskan dia tidak takut dengan seragam polisi, tapi lakukanlah tugas polisi dengan hati nurani. Jujurlah dalam pekerjaannya, karena dia punya anak dan istri. Itu pun jika Prakash masih peduli dengan masa depan mereka. बच्चा है. Singkat waktu, Sanjay menemui Pirat Bakshi ditemani oleh mahasiswa kedokteran. Dia datang ke sana untuk bernegosiasi. Sanjay tahu proyek di pemukiman padat penduduk itu bernilai 750 miliar dan keuntungannya 250 miliar untuk Pirat Bakshi. Sanjay menawari kesepakatan dengan membayarnya 2 kali lipat atau sebesar 500 miliar untuk Pirat, asal dia membersihkan tempat itu dan harus selesai besok pagi. Mendengar itu mereka semua menertawakannya. Memangnya Sanjay ini siapa? Pirat pun tidak percaya Sanjay punya uang sebanyak itu. Dan dia belum tahu jika pria yang ada di hadapannya adalah Iskandar, raja terkaya di Rajkot. Dengan menunjukkan CCTV 2 kontainer besar berisi uang tunai, dirasa ini penghinaan. Pirat ingin menghajar Sanjay di sini lalu mengambil uangnya. Tetapi Sanjay menjawab dengan tenang, dia datang ke sini hanya untuk berbisnis. Pirat diminta tahu batasan jika tidak ingin menyesal dan berakhir di pemakaman. Dibuktikan dengan meledakkan sebagian tempat ini. Lain kali dia dapat menghancurkan seluruh rumah Pirat. Alhasil Pirat dibuat terdiam dan bersedia menjual seluruh lahan kepada Sanjay. Di lain sisi bukannya tobat, Prakash malah membocorkan ketiga penerima organ kepada Menteri Pradhan. Di situ Pradhan tidak peduli. Mau anak kecil atau wanita, dia pun akan melenyapkannya. Sementara adik Paidehi yang seorang kurir mengantar temannya ke kantor polisi. Di saat bersamaan dia melihat brosur buronan paling dicari, yang tidak lain dia adalah Sanjay. Segera dia pun pulang dan memberitahu keluarganya jika pria yang selama ini baik rupanya adalah anggota teroris paling dicari.
Kemudian Sanjay memeriksa keadaan Kamarudin yang makin memburuk. Mahasiswa kedokteran kebingungan melihat pasien-pasien yang semakin bertambah. Ditambah lagi Kamarudin yang tidak mau makan dan dibawa ke rumah sakit. Dia hanya ingin makan jika disuapi oleh ayahnya, karena masih mengira Sanjay adalah ayah kandungnya. Total pasien di kampung ini berjumlah 6.000 orang. Bagaimana para dokter bisa merawat mereka? Sanjay mengatakan jangankan 6.000 orang, di kampungnya dia bisa merawat 60.000 orang sekaligus. Sehingga ratusan ambulan pun diterjunkan, dan satu persatu pun dibawa ke rumah sakit. Sementara perdebatan muncul di keluarga Paidehi, si kakek pun akan menjauhkan segala ikatan keluarganya dengan Sanjay. Mendengar itu Sudarsan menjelaskan jika pria yang si kakek anggap penjahat itu sebenarnya adalah Raja Rajkot. Dia punya 25% emas di India. Dia bisa menghidupi ribuan keluarga seumur hidup. Jika tidak percaya silahkan buka di Google siapa itu Sanjay Rajkot. Dan mata yang ada di dalam Paidehi adalah milik Ratu Rani Saheba. संजय राजकोट जैसे हजारों परिवारों को 25% गोल्ड का मालिक गूगल है उसके अंदर चेक द फैक्ट्स संजय राजकोट चेक द जिस लेडी ने तुम्हें आखिर नीश साई श्री है Begitu juga Sanjay yang datang menghadang laki-laki yang dicintai Nisa, lalu memberitahu jika dia bukanlah pria yang baik. Dan karena kekeh Nisa mencintainya apapun yang orang-orang katakan, dan memarahi Sanjay karena dia selalu ikut campur urusannya. अरे कुछ भी बोले जा रही हो? मेरे लिए सबसे लड़ रहे हो कि आपके अंदर जो दिल है वो हमारी रानी साहिबा का है What? Anak buahnya yang bernama Salim tidak tahan lalu menceritakan jika jantung yang ada di dalam tubuhnya adalah milik mendiang Ratu Rani Saheba istri Sanjay Rajkot. Dari situ Nisa pun merasa bersalah dan minta maaf dan akan berhenti mencintai pria yang terus menyakitinya. Di rumah sakit Kamarudin yang kritis minta maaf kepada semua orang karena ini adalah kesalahan ayahnya yang telah membuangnya waktu kecil. Kalau dulu dia tidak dibuang, mungkin sekarang tidak akan menyusahkan banyak orang, sambil mengira Sanjay lah pelakunya. Mendengar itu Amar kesal lalu memberitahu supaya tidak berprasangka buruk tentangnya. Orang yang selama ini Kamarudin kira sebagai ayah adalah Raja Rajkot, dan alasan dia melakukan ini karena Kamarudin menerima paru-paru dari mendiang istri Sanjay, yaitu Ratu Rani Saheba. बारे में कोई गलतफहमी हो जिन्हें तुम अपना पिता समझते हो, वो असल में राजकोट के महाराजा और तुम्हारी ट्रीटमेंट लंग ट्रांसप्लांट में तुम्हें उनकी स्वर्गवासी पत्नी के लंग्स मिले हैं. Tidak lama kemudian Sanjay menemuinya, sedangkan Kamarudin hanya bisa menangis dan dia minta maaf karena selama ini mengira Sanjay adalah ayahnya. Di situ Sanjay menenangkan bocah ini. Ini semua adalah keinginan mendiang istrinya memberikan paru-paru demi Kamarudin. Alasannya karena setelah ini mereka harus mendaki ke Gunung Everest, menyelam di bawah laut dan meniup balon sekencang-kencangnya lalu melepasnya. Jadi Kamarudin harus bernapas kuat untuk melakukan semuanya. Kamarudin tidak punya keluarga, begitu juga dengan Sanjay sendiri. Mulai sekarang anggaplah dia seperti ayah, dan Sanjay akan menganggap Kamarudin seperti putranya sendiri. Sementara mereka menunggu kedatangan dokter spesialis dari Dubai yang akan tiba dalam waktu 20 menit lagi. Bersamaan Nisa, adiknya dan teman-temannya datang untuk mendukung kesembuhan Kamarudin. Adiknya pun menyiarkan secara langsung di Facebook supaya orang-orang tahu jika cinta sejati itu masih ada. Generasinya harus tahu jika di zaman sekarang raja masih ada untuk menolong rakyatnya. Seperti kakaknya Nisa yang nyawanya telah diselamatkan oleh Raja Sanjay. Begitu juga dengan Paidehi yang segera pergi membawa semua keluarganya. Lalu orang-orang suruhan menteri terkejut melihat isi kampung yang sudah kosong. Sementara Sanjay harus segera menyebut dokter ke bandara. Di sisi lain Prakas memberitahu jika ketiga penerima organ ada di satu rumah sakit. Dan menteri pun menyuruh seluruh anak buahnya menghabisi mereka karena polisi tidak akan datang ke sana. Paidehi yang baru sampai langsung tahu situasi sedang berbahaya. Segera gerbang rumah sakit pun ditutup rapat-rapat. Lalu benar saja gerombolan orang datang memaksa untuk masuk. Sali memberitahu Sanjay situasi saat ini. Jika ada 200 orang lebih telah datang untuk menghabisi Nisa, Paidehi dan juga Kamarudin.
Sanjay pun meminta mereka menahannya sampai dia kembali. Mereka adalah orang-orang terlatih. Dengan cukup mudah satu persatu pun dilumpuhkan. Akan tetapi ini tidak seimbang, sehingga mereka harus kalah karena lawan yang banyak dan bersenjata. Tetapi hanya ada satu orang yang mampu menandingi mereka semua. Tidak lain tidak bukan, dia adalah Sikandar. Semua pun bangkit membentuk barisan lalu melenyapkan mereka satu persatu. Di bandara dokter dari Dubai telah tiba, tetapi paspornya tiba-tiba ditahan. Dan ini adalah ulah si menteri yang mencoba berbagai cara untuk menghentikannya. Dan si dokter akan kembali ke Dubai karena masalah imigrasi. Terlepas dari semua ini, Sanjay tidak akan memberikan maaf kepada Menteri Pradhan. Meskipun di rumahnya dijaga ketat pasukan bersenjata, Sanjay dan kawan-kawan tak gentar sedikit pun. Malah merekalah yang harus mengakui kekalahannya. Setelah bertemu Sanjay dengan tenang menatap isi rumahnya sambil berkata dalam hati, "Oh, ini rumah menteri. Kekayaannya hanya segini saja tapi banyak tingkah." Dia memberitahu kabar baik jika dokter dari Dubai sudah bebas dan sedang melakukan operasi Kamarudin. Menteri bisa menghentikan dokter di bandara, tapi Sanjay bisa melepaskannya karena dia sudah berhubungan dengan presiden secara langsung. Sanjay pun yakin dirinya cukup terkenal, entah dari kalangan pejabat atau konglomerat. Jangankan seorang menteri, jadi gubernur atau wali kota pun dia sanggup. Tapi dia tidak tertarik karena itu bukan bidangnya. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Sampai akhirnya operasi berjalan lancar dan Kamarudin dinyatakan selamat. Semua misinya telah selesai dan setelah ini Sanjay tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya. I love you, Santa Uncle. Best moment of my life. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. Relax. Lalu tidak lama polisi Prakash datang. Dia mengakui Sanjay orang baik. Dan dia juga mengaku salah karena membiarkan orang jahat menindas orang kecil. Tetapi karena kerusuhan di rumah menteri dan juga di rumah sakit telah membuat kegaduhan di mana-mana, Prakash minta maaf dan terpaksa harus menangkapnya. Dan Sanjay sebagai warga negara India yang baik menerima hukuman ini dengan ikhlas. Meskipun orang-orang di belakangnya tidak rela Sanjay ditangkap. Namun betapa terkejutnya Prakash ketika di luar mobilnya sudah dirusak. Bersama ribuan orang-orang yang berdiri terdiam menatap mereka. Dia pun bertanya-tanya, kenapa orang-orang Rajkot bisa sampai ke sini? Tetapi si supir taksi memberitahu polisi, ini bukan orang dari Rajkot, melainkan ini adalah masyarakat asli Mumbai yang juga mendukung Sanjay. राजकोट के लोग यहाँ राजकोट के लोग नहीं है ये हम सिर्फ मुंबई की पब्लिक Melihat ini Prakash kalah untuk kedua kalinya, yang akhirnya dia pun harus melepaskan Sanjay. Lalu inilah Sikandar, sultan baik hati yang sebenarnya. मानना है कि असली सिकंदर वो होता है. Dari kisah Sikandar ini bukan hanya menyajikan aksi dan drama yang menegangkan, tetapi juga menyimpan banyak pelajaran berharga. Pertama, kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dikalahkan. Sekuat apapun tipu daya, pada akhirnya yang benar akan menang. Kedua, balas dendam memang terasa manis di awal, tapi kenyataannya justru memperpanjang penderitaan. Dan ketiga, kita diajak melihat betapa berharganya sebuah pengorbanan, terutama kalau dilakukan demi orang lain atau tanah air. Dan yang terakhir, film ini juga mengingatkan kita supaya jangan gampang percaya dengan wajah manis kekuasaan, karena tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar tulus. Masa lalu boleh saja kelam, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari luka dan kegagalan, kita bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal berapa kali kita jatuh, tetapi soal seberapa kuat kita bangkit dan tetap berjalan. Demikian alur cerita film kali ini. Semoga teman-teman terhibur serta sehat dan bahagia selalu.